Halo Bang, kita lanjut nih ke nomor 13. Yang dapat menggeser kurva penawaran suatu barang ke kanan adalah yang mana nih? Jadi, yang namanya kurva penawaran itu bisa mengalami dua hal, yaitu shifting yang pertama atau bergeser, dan yang kedua movement along the curve, yang artinya pergerakan di sepanjang kurva. Maksudnya apa sih? Jadi, kalau yang namanya movement along the curve itu terjadi apabila ada perubahan harga. Misalnya, ketika harganya 2, penawaran oleh produsen akan 5 misalnya. Sementara saat harganya 5, penawaran oleh produsen 10 misalnya. Itulah yang disebut dengan movement along the demand curve. Jadi berubah dari sini ke sini ke sini gitu. Sementara shifting adalah bergeser. Bergeser itu bisa dua, bisa ke kiri, jadi kayak gini, supply curve barunya. Bisa juga ke kanan, jadi begini, supply curve barunya. Kalau kalian lihat ya, bisa melihat, kalau yang namanya ke kiri, itu artinya dengan harga yang sama, kuantitas barang yang ditawarkan itu berkurang. Sementara ketika dia bergeser ke kanan, nih, dengan barang harga 2 misalnya, kuantitas barangnya bisa ditawarkan adalah 10. Kenapa supply curve ini bisa bergeser? Ada banyak faktornya, misalkan harga barang bakunya, harga tenaga kerjanya, jumlah produsen yang ada di pasar tersebut, dan sebagainya. Yang dapat menggeser kurva penawaran suatu barang ke kanan. Maksudnya ke sini ya, berarti penawarannya itu bertambah. Peningkatan teknologi. Yap, ini benar banget. Karena dengan adanya peningkatan teknologi, produksi itu akan semakin efisien. Jadi bisa aja dengan harga yang sama, produsen itu dapat memproduksi barang lebih banyak gitu. Kenaikan harga barang tersebut. Salah. Ini udah dibilang ya sama aku tadi kalau ini adalah movement along the supply curve. Bertambahnya jumlah produsen. Ini juga benar dong. Pastinya kalau di masyarakat itu dalam suatu pasar, misalnya pasar cabai, lebih banyak petani cabai ternyata di desa-desa. Pastinya otomatis penawaran itu akan semakin banyak di pasar. Jadi ini sangat berpengaruh untuk shifting. Lalu kenaikan upah minimum provinsi. Yang artinya kenaikan upah dari tenaga kerja ya. Kalau misalnya upah tenaga kerjanya naik, atau apa ya namanya, harga input lah, kita bisa bilang harga input, karena tenaga kerja itu kan termasuk input ya. Maka dengan harga yang sama gitu, misalnya 2, produksi itu cenderung lebih sedikit, karena misalkan karena harga upahnya naik, mungkin banyak produsen yang mem-PHK karyawannya, atau jadi cenderung lebih sedikit karyawannya, dan akhirnya mengecilkan produksinya kayak gitu loh. Jadi gue salah. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3 ya. Yang B. Oke, gitu ya Bang. Tetap semangat dan selalu belajar.